Bentara Budaya. Lembaga kebudayaan Kompas Gramedia yang memiliki arti utusan budaya, diresmikan oleh Bapak Yakob Utama, pendiri Kompas Gramedia, pada tanggal 26 September 1982. Bentara Budaya menjadi contoh kemitraan antara media massa dengan masyarakat. 2 tahun berselang setelah diresmikan, datang tawaran dari kota Kudus. Ada rumah tradisional asli yang masih bagus dan utuh. Saat itu, rumah Kudus yang masih bagus dan utuh hanya tinggal beberapa saja. Melihat kesempatan tersebut, maka diboyonglah bangunan bersejarah tersebut ke Kompleks Kompas Gramedia, sekaligus pembangunan Gedung Bentara Budaya Jakarta. Gedung Bentara Budaya didesain oleh almarhum Romo Mangunwijaya yang disesuaikan dengan gaya arsitektur rumah Kudus. Proses pemindahan dan pemugaran memang membuat sedikit perubahan pada beberapa bagian. Rumah Kudus atau Joglo Kudus yang disebut juga Joglo Pencu yang asli hanya memiliki 1 pawon. Karena dirasa kurang simetris dari segi bentuk, maka dibuatlah 1 pawon tambahan dari bahan-bahan lama. Di tempat yang baru, bangunan ini menjadi bangunan utama dari Kompleks Bentara Budaya Jakarta. Sebelum berdiri megah sebagai bangunan utama di Kompleks Bentara Budaya Jakarta, rumah adat berukiran indah ini semula terletak di lingkungan Kauman, tak jauh dari Menara Kudus. Haji Ridwan Nur, yang merupakan pemilik terakhir rumah Kudus tersebut, memperkirakan jika rumah ini dibangun pada permulaan abad ke-20 dan telah didiami selama 3 generasi. Konon, dalam membangun rumah ini, para pengukirnya memerlukan waktu 5 tahun untuk menyelesaikan seluruh ukiran yang memenuhi dinding serta tiang rumah. Tak heran apabila oleh masyarakat setempat, rumah tersebut dianggap sebagai salah satu contoh terbaik di antara rumah adat yang ada di Kudus Kulon. Atap yang agak mengerucut, dinding yang dihiasi aneka ukiran, hingga lantai rumah yang berundak-undak menjadi ciri-ciri fisik yang membuat rumah Kudus ini terlihat berbeda. Beberapa ahli arsitektur bangunan menilai bangunan ini sebagai hasil dari penggabungan antara arsitektur Cina, kolonial, Cina bergaya Eropa, hingga arsitektur pedagang pribumi kaya bergaya Eropa. Hal ini terlihat dari perpaduan ragam hias ukiran pada permukaan kayu jati. Misalnya, ragam Eropa berupa mahkota, ragam bunga dari Persia dan Islam, serta bentuk naga dan bunga teratai dari Cina. Hasilnya, wujud bangunan ini terlihat sangat khas dan memiliki karakter tersendiri. Bangunan ini sendiri beratap tembikar yang dihiasi motif tanaman. Hiasan motif tersebut disebut gendeng, yang umumnya bermotif tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran sebagai ciri budaya Islam. Atap yang mengerucut dan menjulang tinggi ke atas melambangkan hubungan vertikal antara ciptaan dan Sang Pencipta. Bangunan ini memiliki teritisan depan dan belakang yang melebar. Konstruksi dasar bangunan memiliki sistem rangka dengan topangan tiang soko geder dan soko guru. Soko geder memiliki makna tauhid, 1 tiang yang menyimbolkan keesaan Tuhan. 1 tiang besar dan kuat yang menyangga atap rumah ini menyimbolkan 1 kebesaran dan kekuatan yang menyangga seluruh alam. Sedangkan 4 soko guru menyimbolkan 4 sifat yang harus dijaga untuk menyangga kebaikan hidup. Namun, di Joglo Kudus Bentara Budaya ini, soko geder ditambahkan 1 untuk menyesuaikan dengan penambahan pawon yang dilakukan. 4 sifat yang disimbolkan 4 soko guru adalah amarah atau keinginan untuk berbuat maksiat, lawamah atau keinginan untuk selalu introspeksi diri,
Sofiyah atau keinginan untuk selalu lembut dan tulus hati, dan mutmainnah atau keinginan untuk selalu berbuat baik. Joglo Kudus ini dibangun mengarah ke selatan utara. Bangunan ini terdiri dari beberapa ruangan, yakni Jogo Satru, Pawon, dan Gedongan. Selain berfungsi sebagai hunian, bangunan ini juga terkadang digunakan sebagai tempat peribadatan. Ketika kita memasuki Jogo Satru, terlihat pintu berdaun ganda besar dengan dinding gebyok jati berukir, dan terdapat figura-figura polos. Pada gebyok depan, ditambahkan 2 pintu samping untuk masuk ke ruang pawon kiri dan kanan. Masing-masing pintu ini dilengkapi dengan pintu sorong berjeruji. Pintu jeruji jati ini gunanya untuk aling-aling atau penghalang apabila pintu dibuka. Konon, dari balik sekat jeruji inilah gadis-gadis kudus cantik dan agak dipingit bisa leluasa mengintip pemandangan di luar. Ruangan pertama adalah ruang Jogo Satru atau ruang tamu yang juga difungsikan sebagai ruang jamaat. Menurut istilah, Jogo berarti menjaga dan Satru berarti musuh. Jogo Satru berarti menjaga musuh. Jogo Satru digunakan untuk menjaga musuh agar tidak ke ruangan yang lebih dalam lagi. Musuh di sini berkaitan dengan para penjajah Belanda di masa silam. 3 sisi dinding Jogo Satru semuanya gebyok berukir. Malah, dinding gebyok pembatas ruang gedongan betul-betul diukir dengan sangat detail. Figura-figura pun tidak polos lagi. Beberapa stilisasi seni ukir kudus dipertontonkan. Di ruangan ini terdapat pintu sentong menuju ruang gedongan, serta 2 pintu lainnya menuju ruang pawon barat dan timur. Ruangan berikutnya adalah pawon, yang dalam bahasa Jawa berarti dapur. Di Kudus, biasanya digunakan sebagai ruang hunian dan tempat berlangsungnya kegiatan rumah tangga. Joglo Kudus Bentara Budaya memiliki 2 pawon. 1 pawon digunakan sebagai ruangan pameran, sedangkan pawon lainnya menjadi ruang penyimpanan gamelan yang biasa digunakan untuk pentas budaya yang biasa diadakan di Bentara Budaya. Ruangan terakhir, ruang gedongan, yang harus dimasuki melalui undakan khusus berupa bangku sebagai penapaknya. Ruangan inilah yang menjadi ruang utama di dalam rumah kudus. Ruangan ini dianggap sakral dan tidak digunakan sebagai ruangan umum. Gedongan sendiri berupa ruangan bersekat gebyok dengan ukiran lebih rumit lagi. Seakan-akan disinilah pusat keindahan ukiran rumah tradisional Kudus bisa ditemukan. Ruang ini dahulu dijadikan kamar penyimpanan harta atau lumbung penyimpanan hasil panen. Pada acara khusus digunakan sebagai pelaminan. Ruang sakral ini juga digunakan sebagai mihrab dalam beribadat. Pada bagian langit-langit di depan ruang gedongan terdapat ganjal yang disebut santen, berbentuk kelopak bunga. Di atas tutup kepuh terdapat susunan balok yang disebut tumpang. Jumlah balok tumpang selalu ganjil, antara 3 sampai 17 tingkat. Umumnya berjumlah 9 tingkat. Jumlah susunan ini mencerminkan tingkat kualitas rumah. Semakin tinggi, maka rumah dibuat dengan kualitas pembangunan yang semakin mewah. Selama ini, Joglo Kudus inilah yang nampaknya menjadi simbol ikatan keluarga lewat berbagai upacara adat yang diadakan di dalamnya, seperti pernikahan, khitanan, dan sebagainya. Pemugaran dan pemindahan yang dilakukan oleh Kompas Gramedia ini diharapkan bisa membuat rumah kudus ini dapat dinikmati keindahannya lebih lama lagi oleh masyarakat luas.